Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Surya Harja, NIM saya 289 Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu perilaku organisasi. Saya mengambil topik organisasi rukun tetangga. Di sini kita dapat melihat ada bagian yang pertama itu ketua ART, lalu ada sekretaris, bendahara, humas, dan lain-lain. Ketua RT, tugas dan fungsinya itu bertanggung jawab dan menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Kedua, pengorganisasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah, penanganan masalah-masalah masyarakat yang dihadapi warga. Lalu berwenang untuk memberikan komando ke semua jajaran pengurus dan mengevaluasi kinerja. Berikutnya berwenang memberi sanksi kepada warga yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada sekretaris. Tugas dan fungsinya yaitu satu, bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi dan dokumentasi sehingga tercipta transparansi program dan kegiatan RT. Dua, membantu kelancaran semua program RT sehingga berjalan sesuai harapan bersama hingga terciptanya kerukunan dan harmonisasi lingkungan di masyarakat. Yang ketiga, berwenang meminta laporan data ke pihak-pihak terkait sebagai arsip RT. Selanjutnya ada bendahara. Tugas dan fungsinya yang pertama, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengaturan dan laporan keuangan RT. Dua, merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengkoordinasi program dan kebijakan yang terkait pada pengaturan pengelolaan dan laporan keuangan. Yang tiga, berwenang meminta setoran iuran ke koordinator atau pengurus blok disertai lampiran dan datanya. Humas yang pertama, merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengkoordinasi program dan kebijakan yang terkait RT, terkait masyarakat, komunikasi dan informasi. Yang kedua, mengelola informasi yang disajikan di media-media informasi baik medsos, WhatsApp, dan lain-lain. Tiga, menerima usulan dan keluhan masyarakat internal maupun eksternal. Keempat, berwenang meminta data-data ke pihak terkait untuk kemudian dirilis ke publik. Kelima, berwenang mengumumkan dan menuliskan kebijakan RT yang telah disepakati bersama di media, website, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebersihan lingkungan dan konsumen. Tugasnya yang pertama, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan yang meliputi sampah, rumput atau limbah bebatuan atau kayu bekas bangunan. Yang kedua, koordinasi dengan DKP terkait pengangkutan sampah. Yang ketiga, mendata rumah yang membuang sampah, limbah bangunan atau untuk daerah berpotensi berbahaya. Yang keempat, melaksanakan semua kebijakan pengurus RT terkait kebijakan kebersihan lingkungan. Yang kelima, menginisiasi gotong royong kebersihan lingkungan. Enam, koordinasi dengan pengurus pusat terkait masalah dengan kebijakan kebersihan lingkungan. Kelima, berwenang menegur warga yang menyalahi aturan kebersihan lingkungan. Ini ada keamanan dan ketertiban. Tugas dan fungsinya yang pertama, bertanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan keamanan seperti pengaturan, pelaksanaan ronda, dan keamanan lainnya. Yang kedua, merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengkoordinasi program kebijakan terkait seksi keamanan. Yang tiga, menjadi koordinator di seluruh petugas security di TDP 5, mengontrol dan mengevaluasi security tidak sesuai aturan dan SOP keamanan TDP 5. Selanjutnya, menegur warga yang melanggar tata tertib TDP 5, berwenang menegur tamu yang tidak lapor 2x24 jam, serta menegur aktivitas warga yang membuat lingkungan tidak nyaman dan aman. Selanjutnya, penerangan, yaitu memastikan penerangan jalan berfungsi sebagai mestinya.
Dua, mendata kondisi PJU tiang listrik yang rusak di seluruh blok, berkoordinasi dengan pengurus pusat terkait masalah dan kebijakan penerangan, melaksanakan kebijakan penerangan yang sudah disepakati pengurus RT. Selanjutnya ada PKK dan kewanitaan, yaitu bertanggung jawab menjaga persatuan dan kekompakan ibu-ibu, bertanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan PKK, menjaga nilai musyawaratan dalam mengambil keputusan strategis di kalangan ibu-ibu, menginformasikan kepada RT kegiatan yang dilakukan atau sekedar pemberitahuan sebagai informasi kegiatan di TDP 5, berwenang mengkoordinasi kegiatan ibu-ibu di bawah strukturasi PKK dan kewanitaan. Selanjutnya ada agama, sosial, dan pemuda atau ASPOR. Bertanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan keagamaan seperti pengajian atau RT RW, koordinasi urusan kedukaan, hajatan, perayaan hari besar nasional, tanggung jawab terhadap aktivitas kegiatan olahraga dan pembinaan remaja. Selanjutnya ada pengurus atau koordinator grup atau mensosialisasikan kebijakan bersama, menjadi bendahara, melakukan pendataan warga di blok masing-masing, menjadi petugas penagih iuran warga, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Sekian dari saya, Gabriel. Saya ucapkan terima kasih.